Allah. Nah, ini juga menyalahi ya. Bukan berarti seperti itu. Di antara itulah, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Yang penting makmum tidak kerepotan dalam mengikuti sholat berjamaah itu. Apa lagi? Ya. Sebenarnya apakah imam apabila membaca surat as-sajdah perlu memberitahukan ke makmum? Iya, perlu. Karena memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan seperti itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Jika tidak, nanti jadi bingung jamaahnya. Makanya ada yang sujud pakai bertasbih jamaahnya. Dikirain imamnya salah. Iya. Padahal sebenarnya dia sedang mengamalkan sunnah, yaitu membaca surat as-sajdah. Karena kebiasaan Rasulullah SAW kalau Jumat subuh memang itu surat yang rakaat pertama dibaca surat as-sajdah, rakaat kedua dibaca surat al-insan. Tapi karena kepanjangan di masyarakat kita, akhirnya surat as-sajdah dibagi dua untuk mengejar sujud sajadah itu. Ya, baik. Kita lihat dalam tentang sujud. Kan ada beberapa sujudnya. Di antaranya adalah sujud tilawah. Gitu. Sujud tilawah ini tergantung imamnya, Pak. Kalau imamnya nggak sujud, ya kita juga nggak sujud. Tapi imamnya mesti memberitahukan jamaahnya kalau bahwa dia itu mau melakukan sujud tilawah. Silakan dilihat sujudnya, kita bisa baca hadis 365. Dari Zabid bin Sabit dia berkata, saya bacakan kepada Rasulullah SAW surat An-Najm, tetapi ia tidak sujud padanya. 368-nya. Dari umat dia berkata, hai manusia, jika kita akan melewati ayat-ayat sujud, dari itu barang siapa sujud maka berkumlah dia, dan barang siapa tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Jadi bagaimanapun ya makmum harus diberitahu dulu bahwa kita akan melalui sujud saja. Kalau enggak nanti makmumnya bingung. Ya kan? Kalau nggak tahu dikiranya ini imamnya salah, padahal imamnya sedang melakukan sujud tilawah. Tetap harus diberitahu. Jika tidak berarti imamnya yang salah. Jangan salahkan makmumnya ya, karena tidak semua orang yang tahu. Ya kan? Iya. Iya. Coba kalau antum berada di Mekah atau Madinah pada hari Jumat subuh, sebagian besar salah salatnya. Karena apa? Imamnya padahal udah ngomong. Karena kita tidak tahu, imamnya sujud, kita masih ruku. Karena pikirnya ruku, padahal dia sujud tilawah. Syukurnya saya sudah sampaikan sama keluarga saya ketika itu. Nanti hari Jumat, biasa ayat yang ke-15 dari sujud surat as-sajdah, nanti imamnya pokoknya takbir pertama itu adalah sujud, bukan ruku. Nanti dia bangun lagi meneruskan bacaan sampai selesai surat as-sajdah tersebut. Begitu. Ya, memang harus dikasih tahu, Pak. Iya, ya, sunnahnya diberitahu. Iya. Silakan, apa lagi? Ibu-ibu, dengar ibu tanya, ya. Kalau 5 rakaat 1 salam, 1 salam, artinya yang memilih 1 rakaat, yang memilih 3 rakaat, yang memilih 5 rakaat 1 salam. Tidak pakai 2 salam, tidak ada satupun dalil yang datang 2 salam. Tapi kalau ibu milih 7 rakaat,
Itu ada dua riwayat, sama-sama yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Rasulullah SAW duduk di rakaat yang ke-6, lalu salam di rakaat yang ke-7. Dalil yang kedua dari riwayat yang lain, dari perawi yang sama, beliau juga pernah langsung 7 rakaat baru salam di rakaat yang ke-7. Tidak duduk di rakaat yang ke-6. Tapi kalau milihnya 9 rakaat, mesti duduk di rakaat yang ke-8. Ya, baru salam di rakaat yang ke-9. Jadi kalau ibu tanya 5 rakaat, 1 salam. 1 salam. Iya, langsung 1 salam. Kalau mepet sekali, kata Rasulullah, 1 rakaat. Coba hadis 390. 1 rakaat. Gitu. Yang 3 rakaat, ya witirnya ada. Nanti kita baca. Ini yang 1 rakaat dulu. Yang paling minim, witir 1 rakaat. Gitu. Ya, sholatul lail ya, dalam ini. Silakan. 390. Dari Ibnu Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sholat malam itu ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi apabila seorang dari kamu melewati terbit subuh, boleh dia sholat 1 rakaat witir yang ia yakilkan baginya sholat yang telah ia kerjakan. Iya. Jadi 1 rakaat untuk mengganjilkan. Kalau ibu sudah kepepet sebentar lagi mau masuk subuh, ya sudah 1 rakaat aja untuk mengganjilkan sholat-sholat yang genap tadi, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat salam. Nah, lebih baik begitu, gitu ya. Tapi, ya, ada juga yang milih 3 rakaat, silakan langsung. Itu dalilnya 4-4-3 kan gitu ya. 4-nya nanti ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah 4 sekaligus 1 salam atau 2 salam. Berdasarkan hadis yang barusan kita baca, ternyata 2 salam ya, cuma witirnya 3 ya. Itu tidak ada perbedaan pendapat, witirnya 3, hadis 400. Coba. Nah, 401 juga witirnya 1. Nabi pernah melakukan witir 1. Coba baca 400 dan 401. 400 dan 401. Hadis 400. Aisyah dia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW kerjakan tahu di Ramadan dan tidak yang lainnya lebih daripada 11 rakaat. Lalu ia sholat 4 rakaat. Jangan kau hanya melihat bagusnya dan panjangnya, kemudian ia sholat 4 rakaat. Jangan kau tanyakan melihat bagusnya dan panjangnya, kemudian dia sholat 3 rakaat. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Berarti witirnya 3. Hadis 401-nya witirnya 1. Ada secara qauliyah, ada secara fi'liyah. Fi'liyah perbuatan, qauliyah perkataan. Baik perkataan maupun perbuatan, beliau pernah sholat 1 rakaat. Maka kita kalau sudah mepet waktunya, sudah dikit lagi subuh, bagaimana kalau nggak mepet subuh? Boleh nggak saya 1 rakaat? Ya boleh, karena keumuman dalil 401 tadi. Coba baca. Jadi pada satu riwayat dari keduanya, dari madanya adalah Rasulullah SAW sholat waktu malam 10 rakaat dan dia witir dengan 1 rakaat. Dan dia sholat 2 rakaat sunnah fajar. Maka yang dikir jumlahnya 13 rakaat. Iya. Dalil ini sekaligus menjelaskan kepada kita bolehnya sholat setelah witir. Ya, yang mengatakan sholat penutup itu keliru.
Ya, witir bukan penutup. Witir itu artinya ganjil. Maka Rasulullah SAW sholat 1 rakaat witir. Kemudian beliau sholat 2 rakaat untuk sholat fajar. Karena waktunya bersamaan. Kan kalau akhir malam itu, yaitu sholatul lail disambung dengan karena sudah mau masuk subuh tadi. Kemudian beliau sholat fajar 2 rakaat. Maka berjumlahlah 13 rakaat. Tentu tidak ada yang memahami bahwa Nabi kerjakan 10 rakaat sekaligus 1 salam. Ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Ya. Kalau kita ambil bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 10 rakaat kembali kepada 2 salam, 2 salam, 2 salam. Baru yang terakhir 1 rakaat salam. Nggak mungkin dipahami beliau sholat 10 rakaat terus witirnya 1 rakaat. Tidak ada yang memahami seperti itu karena pasti bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Bagaimana tentang 3? Bagaimana tentang 5? Ada dalil yang lain dalam hadis 393. Coba 393. 393 dari Abi Ayyub Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, witir itu 1 rakaat, 1 hak atas tiap-tiap 1 hak satu tuntunan yang ringan dia atas tiap-tiap muslim. Barang siapa suka berwitir 5 rakaat boleh dia buat, dan barang siapa suka berwitir 3 rakaat boleh dia buat, dan barang siapa suka berwitir 1 rakaat boleh buat. Diriwayatkan dia oleh 4 kecuali Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan terjihkan Nasai kemauqufannya. Artinya Nabi SAW memberi keringanan kepada kita. Mau 3 rakaat silakan, mau 5 rakaat silakan, mau 1 rakaat silakan, kan gitu ya. Tapi kalau ya tadi sudah ditanya, kalau 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, 1 salam. Tapi kalau 7 rakaat ada 2 pendapat. Pernah duduk di rakaat keempat, rakaat ke-6 lalu salam di rakaat yang ke-7, atau langsung saja salam di rakaat yang ke-7, tidak duduk di rakaat yang ke-6. Tapi kalau milihnya 9 rakaat berarti duduk di rakaat yang ke-8 lalu salam di rakaat yang 9. Cuma ada 1 dalilnya ya. Nah semua ini ada dalam bab sholat witir. Nanti saya share aja ya, cara Nabi SAW sholat witir. Nah, hadiahnya nanti share, nanti kita share insya Allah. Dan sementara nanya yang lain dulu. Oh, nanya Ustaz. Ya. Masalah witir juga Ustaz. Nah, kalau kita setelah habis isya selalu kita langsung sholat witir, itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya setelah habis isya witir, ada juga sekali-kali itu kita kan witir di akhir malam, kita rakaat baru niatnya ke-3 rakaat, baru kita rakaat yang kedua udah azan, apalagi menanya 1 rakaat jadi ini. Iya, sesuai kan tadi kita sudah baca. Kalau sudah waktunya sudah mepet ke subuh, jangan dipaksain lagi, karena kalau sudah masuk waktu subuh, habislah seluruh sholat malam. Berarti sudah nggak ada sholat malam lagi. Untuk itulah Nabi SAW bersabda, apabila seseorang khawatir masuknya subuh, hendaknya dia 1 rakaat saja. Tapi pertanyaan pertamanya tadi, boleh nggak saya habis isya langsung witir? Ya boleh. Nanti baru genap-genapnya setelah itu. Mau tidur dulu, mau enggak, itu terserah kepada yang punya diri. Kita baca hadis 413. Dikasih pilihan, ngapain beratin diri? Mau witir akhir silakan, mau witir awal silakan, ya kan? Tapi yang lebih baik tetap aja witirnya di akhir malam. Bagi yang mampu bangun malam. Kalau nggak jangan dipaksain. Pengen cari yang paling baik, kan pengen yang paling afdal, yang akhirnya bablas. Nggak dapat juga, subuhnya lewat juga. Iya gitu. Jadi
sesuai kemampuan yang kita miliki. Nah, syariat itu datang untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit ya. Iya, harus tidur dulu, berat banget sih. Siapa bilang harus tidur dulu? Nggak ada tuh. Silakan. Jadi dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa khawatir bahwa dia tidak akan bangun pada akhir malam, maka boleh ia wudhu pada awalnya. Dan barang siapa percaya bahwa dia bangun di akhirnya, maka hendaklah dia wudhu di akhirnya. Karena sholat akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Iya, kalau lebih utama memang akhir. Makanya Rasulullah SAW selalu witirnya sampai mendekati sahur. Kalau subuh terlalu mepet. Ya, tapi kita tahu sahurnya Rasulullah SAW para sahabat itu di akhir. Ya, imsaknya kita itu sahurnya Nabi, karena mendekati subuh itu yang paling baik sahurnya. Tapi kita kan kadang-kadang jam 2 udah sahur. Padahal waktu masih banyak. Perintahnya apa? Akhirkan sahur, awalkan buka. Nah, waktu sahur itu sebenarnya adalah mendekati subuh. Kira-kira berapa lama ditanya? Maka sahabat menjawab kurang lebih dibaca 50 ayat. 50 ayat itu kalau murotal kita bacanya cepat 10 sampai 15 menit. Coba buktiin bacaan yang cepat ya, yang lancar bacaannya itu 10 menit atau 15 menit itu sudah selesai baca 50 ayat. Ya. Tapi kalau kita mau mengikuti yang akhir ya silahkan. Hadis 403. Saya pengen seperti Rasul di waktu sahur, bagus. Siapa bilang gak bagus? Tapi kadang-kala ya itu tadi, pengen nyari yang akhir yang semuanya lepas. Ya sesuai dengan kemampuan tubuh kita, kembali kepada kemampuan. Fattaqallah mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan ayat semua kita sudah hafal. Coba 403. Dan dari badannya dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berwitir di tiap-tiap malam dan berakhir witirnya di waktu sahur. Dan berakhir witirnya di waktu sahur. Kenapa? Kalau sudah masuk subuh habis semuanya. 414 satu hadis lagi. Jadi jangan sampai kepepet banget, Pak. Kalau udah kepepet banget masuk waktu subuh, habislah seluruh sholat malam. Jangan dihabisin, sisakan sebelumnya sedikit. Akhir daripada itu adalah mendekati sahur. 414 coba baca. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dia bersabda, apabila terbit fajar maka habislah semua waktu sholat malam dan witir. Oleh itu berwitirlah waktu sebelum terbit fajar. Iya, jelas. Oleh itu berwitirlah sebelum terbit fajar. Kalau fajar sudah terbit, berarti sudah masuk waktu subuh. Ada sholat fajar, ada sholat sunnah fajar. Sholat fajar ya sholat subuh, Pak. Kalau sholat sunnah fajar itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang sudah masuk waktu, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun beliau SAW dan para sahabat terlambat bangun, tetap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal waktunya udah bangun itu matahari sudah meninggi. Kalau pakai akal, udah telat sholat subuhnya mau pakai sholat sunnah lagi gitu ya. Padahal contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam satu perjalanan, sudah matahari meninggi, tetap saja sholat subuh sebelumnya sholat sunnah 2 qobliyah. Ya, kalau kita sebut qobliyah ya. Iya, sholat sunnah fajar dia qobliyah, artinya waktu sudah masuk. Tadi seperti yang beliau lakukan itu sebelum udah sholat malam kan, masuk waktu baru ada sholat qobliyah subuh. Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah sudah masuk waktu.
Kalau belum masuk, berarti masuk kepada bab sholatul lail, sholat malam. Ya, kalau sudah masuk waktu subuh, nah itulah yang namanya qobliyah. Gitu. Banyak orang yang rancu itu berpikir ada sholat fajar tersendiri. Ada sunnah fajar dikirainnya itu adalah sebelum masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu tadi hadisnya sudah kita baca, berarti sholat malam, sholatul lail. Cuma perbedaan bahasa aja. Sebagian ulama mengatakan sholat tahajud itu munahajat, berarti kalau sudah tidur dulu baru bangun itu namanya tahajud. Kalau belum tidur langsung sholat namanya sholatul lail. Gitu ya. Maka kembali kepada perkataan tidak mesti tidur dulu. Kalau mau tidur ya silahkan. Coba sholat malam harus tidur dulu. Makanya banyak orang nggak sholat. Tapi suruh tidur dulu. Bablas kebanyakan. Apalagi yang tidak mampu tubuhnya untuk bangun. Termasuk saya di dalamnya. Berat. Bagi saya berat. Karena saya sudah nggak muda lagi, Mas. Merasa tua toh, gitu ya. Beda kalau tubuhnya mungkin yang masih muda-muda kan, dia sanggup untuk bangun. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dua-duanya berbeda. Sholat dulu yang genap, baru akhir witir. Itu amalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an witir dulu, baru ya nanti kalau terbangun ya genap-genap. Kalau nggak bangun ya udah cukuplah, sudah selesai witirnya. Itulah yang kita dapati. Gitu Pak ya? Jadi boleh. Dah, apa lagi? Kalau begitu umumnya kita tadi waktunya sudah terlalu mepet gitu, tapi kita sholat witir. Kok masih ada waktu gitu, kita sholat lagi. Boleh. Kan tadi tidak ada larangan, tidak ada larangan sholat setelah sholat witir, karena arti witir itu bukan penutup. Allah itu witir, suka kepada yang witir, maka wahai ahlil qura berwitirlah, kan gitu ya. Karena Allah itu witir itu ganjil, hadis 405. Cuma banyak orang sekarang, wah kalau udah witir nggak boleh sholat lagi, kan udah ditutup. Apa sih yang ditutup? Nggak ada sholat penutup, nggak ada. Adapun perkataan akhiri sholat malammu dengan witir, itu hanya sunnah yang baik. Yang terbaik itu memang mengakhirkan witir tadi, sebagaimana yang lebih utama, ya kan? Tapi tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh witir sebelumnya, tidak boleh. Gitu. Sholat sunat genapnya itu cukupnya tak ya? Secukupnya. Cuma dapat dua. Iya dulu. Secukupnya lah. Enggak mesti. Minimal 2 ya. Maksimal tidak terbatas. Walaupun yang dipilih oleh Rasulullah SAW 11 rakaat. Tapi tidak pernah ada dalil yang datang kepada kita bahwa beliau SAW pernah membatas sholat malam. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, siapa yang berkata sholat malam itu ada batas jumlahnya, dia keliru. Ya kan? Karena memang Nabi tidak pernah membatas, tapi beliau memilih 11 rakaat. Itu lebih banyak riwayatnya. Baik. Tadi hadis berapa yang belum dibaca? 105. Ali ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, berwitirlah kamu, hai ahli Quran, sesungguhnya Allah itu witir dan Dia tunggal, Dia suka kepada sholat witir. Diriwayatkan oleh Imam dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi bukan sholat penutup, witir artinya ganjil. Ya, jadi boleh sholat lagi. Buktinya tadi hadisnya 400 berapa tadi? Ayo, ada ingat nggak? Beliau sholat 11 rakaat, kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi setelah witir 1 rakaat kan? Ya berarti boleh. Hadis 401 tadi udah kita baca ya. Baik, apa lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kan kita
doa saja. Iya, ada doa, ada puji-pujian. Nah, kita sudah sholat di sujud terakhir itu kita berdoa. Iya. Sudah subhanallah. Iya, setelah bacaan sujud, kita doa itu kan untuk akhirat ya. Untuk dunia boleh nggak? Dunia maupun akhirat boleh. Iya. Mana yang kau suka? Kata Rasulullah, mana yang kau suka? Dunia dan akhirat boleh. Kepentingan kita kan dunia dan akhirat. Di situ tidak dibatas. Jangan kau baca Quran dalam ruku dan sujud, tapi berdoalah ketika sujud. Karena waktu berdoa itu lebih patut untuk dikabulkan. Ya, waktu sujud itu lebih patut untuk dikabulkan. Jadi umum, dunia dan akhirat boleh kita minta. Ya, bahkan dalam fatwa-fatwa terkini kalau kita lihat untuk keluar daripada perbedaan pendapat, ya kita boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di dalam sujud. Boleh, silakan. Ya. Kalau kita minta dunia kan kita nggak harus bahasa Arab kan, harus bahasa Indonesia, tapi nggak harus ucapan ya, cukup dalam hati aja. Tidak juga, dalil tidak datang dalam hati juga. Syekh Abdul Razak sudah meralat perkataan dalam hati. Memang Nabi tidak katakan dalam hati. Nabi SAW bersabda, berdoalah ketika sujud. Ya, cuma ada beberapa pendapat para ulama supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih baik dia berbisik-bisik kepada Allah, sekedar didengar oleh diri sendiri. Kalau dia sujudnya dalam berdoa, ini ganggu orang yang ada di sebelah. Kalau dia sholat berjemaah, coba kita lihat dalilnya. Nggak ada tuh kata-kata dalam hati, ya. Nggak ada tuh kata Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau kita tetapkan harus bahasa Arab, maka hilanglah fungsi daripada zahir hadis itu. Itu kata beliau begitu. Jadi yang boleh pakai bahasa apa saja, kan rincian. Kalau yang mengerti bahasa Arab itu yang terbaik. Kalau tidak, ya dengan bahasa yang kau mengerti. Ya, coba kita perhatikan hadisnya 313. Berdoa dengan sungguh-sungguh ketika sujud. Hadis 313 dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Al-Quran di dalam ruku dan di dalam sujud. Adapun ruku itu hendaklah kamu besarkan Tuhan padanya, dan adapun sujud itu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa padanya, karena patut dikabulkan bagi kamu. Iya, tidak ada toh ketika beliau SAW bersabda harus dalam hati, kan tidak ada. Tapi keumuman doa itu dengan suara yang lembut. Suara yang lembut seperti apa? Suara yang hanya bisa didengar oleh sendiri. Gak boleh saling mengganggu, ya kan? Kalau kita berdoa dengan kencang-kencang, nanti yang sebelah terganggu. Siapa bilang, kecuali budak ya kanan kirinya, nggak mungkin juga, pasti terdengar. Maka tidak boleh mengeraskan bacaan itu, tapi dengan lemah lembut tidak apa-apa. Ya, silakan. Apalagi? Silakan. Sejauh mana untuk penting Paksa. Berapa kali injak? Iya.